Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel EU Power. Oke, mungkin udah sebulan lebih kita nggak update untuk tank atau kolam kepunyaan saya. Hari ini saya pengen update lagi untuk perkembangan, mungkin udah 3 bulan kolam ini ya. Oke, mungkin ada penambahan ikan, terus untuk filtrasi gimana dengan tank sebesar ini, filtrasinya dengan some filter apa aja kendalanya. Nah, di sini saya pengen sharing untuk teman-teman di sini. Mungkin sekaligus untuk kita sharing sistem filtrasi atau sirkulasi tank ini ya. Jadi untuk pertama mungkin kita akan lanjut ke isi kolam ini yang udah diperbarui atau ditambah. Jadi di sini saya udah ada tambahan lagi ikan. Ada wedebar ukuran 17 cm. 2 ekor, tadinya 1 ekor ya, karena emang kemarin habis lahiran terus ada yang mau barter sama ikan ini, ikan parinya ya, anakan ikan pari dibarter sama wedebar, jadi ada 2 ekor nih. Oke, terus kita lanjut untuk sapu-sapu, ada 4 ekor sapu-sapu gibicep ya, jadi dia aman terhadap pari, jadi beda dengan albino. Dan ada penambahan ikan pari yang kemarin ada tambah 1 lagi. Pertama ada Motoro, terus ini yang terbaru yaitu Royal Marble X Motoro ya, atau hybridan Royal Marble sama Motoro. Nah, ini emang untuk patternnya atau untuk motifnya ini bagus banget ya, jadi emang masih jarang di Indonesia. Ini juga harganya pedes ya teman-teman. Ini untuk progresan saya nge-hybrid lagi untuk yang jantan Motoro, nanti digabungin sama Royal Marble X Motoro ini. Kita mau nyari anakan yang coba ada yang lebih bagus atau enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi total di sini ada ikan pari 4 ekor, 3 betina dan 1 jantan. Itu lagi hamil lagi. Kemarin kita udah pas sebulan itu udah update lahiran di sini ya, perdana. Ini udah hamil lagi ya, kita nunggu lagi untuk hamilan kedua di Megatank ini. Untuk ikan lain nggak ada, itu aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian filtrasi. Filtrasi sama, ini cuma ngandelin watt cuma 95 watt ya. Oke, dengan kolam sebesar ini saya cuma butuh 95 watt ya. Jadi untuk lampu juga nggak begitu saya pakai, karena biasa saya padam. Mungkin kalau ada saya di rumah gitu ya, pulang kerja, kalau biasa nggak dilihat juga saya matiin gitu ya. Untuk filtrasi pompa sekarang di 10.000 gitu ya, 10.000 liter per jam, pump Hydwell. Oke, terus untuk lampu UV saya pakai lampu UV. Kemarin emang sempet pas pertama-tama ya. Pertama-tama itu kendalanya pas air belum begitu mature, terus awalnya emang ada lumut, saya bersihin malah jadi hijau airnya ya. 3 hari terus pasang lampu UV. Nah, lampu UV saya gunain untuk ngatur alga aja. Kalau udah bagus, udah jernih saya matiin. Nanti kalau hijau lagi baru pakai, karena emang ini semi outdoor. Setiap hari sinar matahari masuk ke kolam, jadi emang bener-bener hijau semua. Ini hijau teman-teman, ini hijau, belum hitam karena emang saya ngandelin gibicepnya bersihin. Nanti kalau udah bersih banget gitu ya, saya angkat lagi gibicepnya, nanti suruh lumutnya suruh tebel lagi, baru masukin gibicep lagi. Jadi viewnya jadi lumut hijau gitu ya, jadi seperti itu. Oke, dan kita lanjut ke bagian ini. Ini ada 3 tabung ya teman-teman. Jadi ada 3 tabung ini kita jalanin semua. 1 skimmer, 2 dasaran. Nah, ini settingan angin ya. Settingan angin yaitu nggak ada stop run, cuma ngandelin batas angin sama air. Jadi selangnya itu di atas permukaan air, juga nggak terlalu tenggelam, jadi emang di atas permukaan air sedikit gitu ya. Jadi buat katup aja sih ya. Airnya naik dia akan nutup selang, jadi ke vakuman gede. Nanti kalau udah vakumnya gede, pompa kalah, otomatis air nyusut, jadi angin masuk ke selang, jadi ke vakuman hilang. Oke ya. Jadi untuk sekarang kan ada tabung ya,
Tabung sekarang untuk tank saya produksi ada dua, yaitu TY sama Ruchika. Kalau Ruchika panjang seperti ini. Untuk list, nah list depan 13 cm ya. Kalau pakai TY dia bisa 8 cm gitu ya, lebih pendek, lebih tinggi airnya. Kalau yang Ruchika ini agak turun nih. Jadi untuk listnya itu 13 cm. Kalau pakai TY atau TY itu lebih tinggi airnya gitu. Untuk kekuatan sama aja, cuma beda di bagian elbow, karena elbow TY itu lebih pendek dibanding Ruchika. Kalau misalnya ini dipotong kayaknya sih kurang enak ya gitu ya, kurang rapi gitu. Oke. Juga untuk TY lebih lebar luas, harusnya sih lebih maksimal, dan mungkin sebagian teman-teman juga ordernya untuk full set pakai TY gitu ya, pemipaan fittingnya itu pakai TY. Oke. Dan gimana sih untuk sirkulasinya? Sirkulasinya sama seperti tank atau tank-tank yang sebelumnya saya setting. Di sini sirkulasinya rotasi. Jadi dari pump, oke, kita tembakin pakai arus. Kita nabrakin ke tembok, turun sampai sini. Nah, untuk dasarannya itu di bagian pojok sini nih. Jadi kita ngandelin pari juga. Kalau pari ngibasin sayapnya itu ya, ini kotoran akan kedorong sini karena ada arus juga dari sana ya. Kalian bisa lihat untuk ikan-ikan juga hadapnya ke sana semua. Ini emang arusnya agak gede, 10.000 juga bisa backup di tank 3 meter. Oke. Terus untuk di sini biasa untuk kendalanya paling yang karena emang filternya kecil, jadi ya kita harus ekstra rajin untuk bersihin gitu ya, supaya hasilnya tetap maksimal dan ikan tetap sehat, karena memang progresnya ini ikan pari gitu ya. Oke, untuk kapas 3 hari sekali dicuci. Terus untuk apakah water tank? Enggak, kita nggak pakai water tank seperti kuras ya. Jadi kita sekarang pakai sistem dripping gitu ya. Jadi air dari keran masuk ke sini ke sump filter, nanti ditembakin, terus yang dari kolam kita buang. Jadi prosesnya lama, sejam sampai 2 jam saya dripping gitu ya. Jadi biar kadar amoniaknya turun, karena emang ikan parinya ini udah gede-gede banget ya, udah 40 sentian. Jadi otomatis pakannya juga banyak dan kotorannya tentunya banyak juga gitu ya. Jadi airnya harus sehat terus karena kita ngejamin kesehatannya biar tetap sehat dan tetap produksi lebih maksimal gitu ya. Jadi anakannya saya harapin nambah lagi gitu ya. Kemarin 7 ekor, kita harapin ini bisa 10 ekor lah. Oke ya. Jadi seperti itu. Untuk kendalanya paling di bagian si mekanis ya, paling 3 hari gitu. 3 hari masih oke lah, wajar gitu ya. Oke. Mungkin nggak ada kendala lain, nggak ada di sini, masih sekarang masih aman-aman aja walaupun kolam ini udah mulai retak. Ini pakai hebel ya. Jadi kemarin kita nutupin ini ada rembes di sini. Kemarin pas pertama awal masuk air full 3 hari atau 4 hari di sini rembes. Jadi ini keramik buat nutupin aja tambalannya ya. Jadi pas pertama buat ya, karena emang dari belakang kolam ini dibor ya, dipasak buat gerbang gitu ya, di hammer drill atau bor yang buat tembok gitu ya. Jadi geter banget. Saya pasang lampu di sini udah netes cepet ya. Jadi kena getaran karena ditembak sama dipasak besi dari belakang, jadinya rembes. Untuk kemarin nambalnya kita pakai lem besi Dexton ya. Jadi karena awalnya udah direncanain pakai keramik, ini ada keramiknya double berarti ya. Dalam juga masih ada keramik. Ini juga keramik yang belum diganti nih, belum tak tambal. Jadi pakai yang hitam ini buat nambal. Jadi pakai lem Dexton ya, atau lem besi. Jadi dia masuk ke sela-sela kayak gini nih, sela-sela keramik. Padahal udah dilem di sini, tapi dia masuk bocornya lewat keramik ya, sela-sela keramik nyampe sini nih, dia rembes gitu ya. Jadi saya tambal pakai lem Dexton, lem besi. Jadi lem besi itu cepet banget kering ya. Jadi kita lapisin terus sampai kering, kita lapisin lagi sampai bener-bener
kering gitu ya. Kalau masalah nintik sih masih aman. Yang penting jangan sehari 2 cm atau 3 cm itu ngaruh tentunya ya. Apalagi kita pakai sistem overflow yang emang terpisah seperti ini, itu kendalanya gitu ya. Untuk saat ini masih aman-aman aja untuk bagian filtrasi. Walaupun filtrasinya kecil tapi masih bisa backup ya. Untuk ikan yang ukurannya emang tergolong udah besar-besar ya. Kalau saya lumayan udah padat ini. Tapi untuk progresnya kita nambah pari lagi, indukan lagi. Karena ini belum targetnya ya. Kita nyoba lagi besok kalau ada tambahan dana atau dari anakan ini kita salurin lagi untuk beli indukan gitu. Mungkin karena sekarang gagal ya, tadinya ada mau kita settingin overflow, besok ada yang arah Cikarang, Bekasi juga ada, Indramayu juga ada kemarin ya. Pesen Indramayu jauh sih lumayan, sama Sukabumi saya nggak bisa nyetingin ya karena jauh banget teman-teman dari Karawang. Jadi ya kita cari yang dekat-dekat dulu ya, settingan yang dekat-dekat dulu, dengan waktunya juga mepet karena saya kerja di pabrik gitu ya, cuma berapa libur berapa hari gitu ya, jadi nggak bisa keluar kota yang jauh-jauh gitu ya. Oke sih, sekarang masih aman-aman semua, nggak ada kendala yang kemarin-kemarin kita pasang gitu ya. Jadi kita moga-moga sih aman gitu. Oke, udah fix di sini, dan di sini pari juga udah kawin nih. Yang baru masuk langsung dikawinin ya. Jantannya selalu birahi gitu. Oke, moga-moga ya, tank ini berkembang ya teman-teman, bisa ngebreed atau budidaya gitu ya. Kita budidayain ikan pari gitu ya. Oke, ini cita-cita selama ini terwujud juga. Yang kemarin emang brojol juga sekali perdana di sini ya. Mantap lah. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja untuk update sekarang ya. Emang nggak ada yang lain sih, nggak ada yang emang bener-bener sekarang kendala, belum ada yang begitu terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kolam memang tentunya ada sajalah masalah ya, rembes ya, pastinya seperti itulah masalah kolam ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman di sini yang udah dukung channel Ayu Power sampai saat ini ya, mantap. Kita next video berikutnya, simak aja, mungkin kita setting di Jakarta lagi ya, mantap.